Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Bulan dengan NIM 221910942. Jadi di sini saya akan membahas terkait bauran komunikasi dalam bisnis atau marketing communication mix dalam manajemen retail. Nah, dalam bauran komunikasi dalam bisnis adalah kombinasi strategis promosi yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi konsumen, dan membangun hubungan serta mendorong pembelian. Tujuannya adalah agar pesan perusahaan sampai kepada konsumen dengan jelas, efektif, dan konsisten. Dalam bauran komunikasi terdapat 7 unsur utama, di mana yang pertama periklanan. Periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar bersifat non-personal, disampaikan melalui berbagai media, di mana perusahaan membayar ruang atau waktu di media untuk menampilkan iklan. Pesan dapat menjangkau banyak orang sekaligus, serta bentuknya dapat berupa gambar, suara, teks, atau video. Contohnya dalam media periklanan yaitu seperti TV, radio, koran, majalah, iklan Instagram, Facebook, bahkan Google. Tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, citra brand, dan penjualan. Selanjutnya yang kedua, promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek atau mendorong minat beli. Biasanya bersifat sementara dan bertujuan menciptakan urgensi agar konsumen segera membeli. Contohnya diskon 20%, beli 1 gratis 1, voucher potongan harga, cashback, sampel gratis, di mana tujuannya untuk meningkatkan penjualan dalam waktu singkat. Dan yang ketiga ada hubungan masyarakat, kegiatan untuk membangun dan menjaga citra positif perusahaan di mata publik. Public relation tidak selalu berbayar seperti iklan, fokus pada reputasi dan kepercayaan. Contohnya seperti event communication, publikasi di media berita, di mana tujuannya untuk membangun kredibilitas dan hubungan baik dengan masyarakat. Dan yang keempat, penjualan personal atau personal selling, di mana komunikasi langsung antara penjual dan calon pembeli. Terjadi interaksi tatap muka atau video telepon maupun online. Penjualan dapat menjelaskan produk secara detail dan menjawab pertanyaan. Contohnya seperti sales mobil yang menjelaskan fitur mobil kepada pelanggan, kemudian sales kosmetik di mall. Tujuannya untuk menciptakan hubungan personal dan meyakinkan konsumen. Yang kelima, pemasaran langsung, di mana konsumen langsung ke konsumen secara personal dan terukur, di mana tidak melalui perantara seperti iklan massal. Tujuannya untuk menghasilkan respon secara langsung, pembelian, registrasi, klinik, contohnya email marketing, SMS promosi, WhatsApp, katalog produk. Tujuannya untuk membangun hubungan jangka panjang dan dengan pelanggan. Dan yang keenam, pemasaran digital atau digital marketing ialah promosi melalui internet dan teknologi digital, di mana lebih hemat biaya dibandingkan media tradisional. Sangat relevan di era saat ini untuk mudah diukur performanya. Contohnya media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, iklan digital seperti Facebook, Google, influencer marketing, konten marketing seperti video, artikel, reels, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan jangkauan dan engagement secara online. Dan yang terakhir, pemasaran interaktif, di mana komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan, di mana konsumen bisa memberikan respon secara langsung, menciptakan pengalaman yang personal. Contohnya seperti live chat di website, live TikTok, IG, kuis online,
chatbot, komentar dan DM di media sosial. Tujuannya semua itu bertujuan untuk membangun kedekatan dan interaksi dengan pelanggan. Nah, selanjutnya ada pentingnya bauran komunikasi dalam bisnis. Nah, yang pertama ada menyampaikan pesan dengan efektif. Bauran komunikasi membantu perusahaan menyampaikan informasi tentang produk, layanan, dan nilai perusahaan melalui berbagai media yang tepat dengan menggunakan kombinasi iklan, promosi media sosial, dan penjualan personal. Pesan dapat diterima oleh konsumen secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Tanpa baruan komunikasi, pesan bisa tidak sampai atau salah ditafsirkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, membangun citra dan reputasi, di mana penggunaan PR, konten digital, dan komunikasi yang terencana membantu perusahaan menciptakan citra positif di mata publik. Reputasi yang baik membuat konsumen lebih percaya pada produk atau layanan yang ditawarkan. Ketika komunikasi dilakukan secara profesional dan konsisten, perusahaan dapat membangun kepercayaan jangka panjang dan menjadi pilihan utama pelanggan. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan penjualan. Bauran komunikasi bekerja secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan penjualan. Contohnya, iklan meningkatkan kesadaran merek, promosi penjualan mendorong pembelian cepat, pemasaran digital memperluas jangkauan, sedangkan penjualan personal meyakinkan pelanggan secara langsung. Ketika semua alat komunikasi ini digunakan secara bersamaan, perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mendorong mereka dalam melakukan pembelian. Dan yang terakhir, menciptakan loyalitas pelanggan. Komunikasi yang baik bukan hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan lama. Misalnya email, WhatsApp, marketing untuk meningkatkan promo, respon cepat di media sosial, pelanggan personal melalui customer service. Hal ini membuat pelanggan merasa dihargai, diperhatikan, dan dekat dengan perusahaan, sehingga mereka cenderung tetap setia pada brand. Dan yang terakhir, membantu perusahaan bersaing. Dalam pasar kompetitif, kemampuan berkomunikasi dengan baik menjadi keunggulan strategis. Perusahaan yang mampu terlihat menonjol, memahami kebutuhan konsumen, bahkan menyampaikan nilai unik produknya akan lebih mudah memenangkan persaingan. Jadi kesimpulan dalam bauran komunikasi ialah kombinasi berbagai strategi promosi yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan dengan pelanggan, serta mempengaruhi keputusan pembelian. Terdiri dari 7 elemen utama yang telah dipaparkan sebelumnya. Perusahaan perlu menggabungkan seluruh elemen tersebut secara terintegrasi, konsisten, dan sesuai target pasar agar komunikasi lebih efektif, meningkatkan kesadaran merek, menciptakan citra, dan mendorong penjualan. Dengan penggunaan bauran komunikasi yang tepat, bisnis dapat membangun hubungan jangka panjang dan bersaing dalam pasar yang dinamis. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.